Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farihatul Husna, guru Min 1 Kota Kediri, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2021, kelas Bahasa Arab 2, gelombang 2 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Askar duaan. Duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halkum? Alhamdulillah ana bil khair. Wa barakatuh. Alhamdulillah ana bil khair wa afiyah aidan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Baik, Ahmad Faisal, Hadir. Ahmad Shihabuddin, Hadir. Ayudya Diana, Hadirah. ya, semuanya hadirun ya. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kalian mengeluarkan peralatan tulis terlebih dahulu, kemudian tempat duduknya dirapikan. Wahid, Isnan, Salat. Hal antum musta'idun lid-dirasah? Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita tepuk hamasah dulu. Hamasah itu artinya apa? Ada yang tahu? Apa? Oke, ahsanti. Siap? Tepuk hamasah. Sekarang kita mereview pelajaran minggu lalu ya, masih tentang temanya Hadikotul Hayawanat ya. Baik, saya ingin bertanya dulu kepada kalian tentang kosakata Hadikotul Hayawanat. Ma Arabiyat udah. Ahsan. Ahsan.
ahsanta. Ma makna kirdun? Monyet. Ma makna namirun? Harimau. Ahsanta. Ya, cukup 4. Sekarang di. Baik, untuk indikator pencapaian kompetensi ya pada pembelajaran hari ini meliputi yang pertama mendeteksi unsur kebahasaan atau tata bahasa Arab dari teks sederhana dengan pola kalimat al-isyaratul lil mufrad, al-ismu dan as-sifat. Yang kedua, melengkapi kalimat rumpang terkait tema hadikatul hayawanati dengan memperhatikan struktur al-isyaratul lil mufrad, al-ismu dan as-sifat. Yang ketiga, menunjukkan pola kalimat yang sesuai dari teks wacana terkait tema hadikatul hayawanati. Keempat, menyusun kata-kata acak menjadi kalimat sederhana terkait tema hadikatul hayawanati dengan memperhatikan struktur al-isyaratul mufrad, al-ismu dan as-sifat. Tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, setelah mengamati video tentang hadikatul hayawanati dan penjelasan guru, peserta didik mampu mendeteksi unsur kebahasaan dari teks sederhana dengan pola kalimat al-isyaratul lil mufrad, al-ismu dan as-sifat dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video tentang hadikatul hayawanati dan penjelasan guru, peserta didik mampu melengkapi kalimat rumpang terkait tema hadikatul hayawanati dengan memperhatikan struktur al-isyaratul lil mufrad, al-ismu dan as-sifat. Keempat, setelah mengamati video tentang hadikatul hayawanati dan diskusi, peserta didik mampu menunjukkan pola kalimat yang sesuai dari teks wacana terkait tema hadikatul hayawanati. Keempat, setelah mengamati video tentang hadikatul hayawanati dan diskusi, peserta didik mampu menyusun kata-kata acak menjadi kalimat sederhana terkait tema hadikatul hayawanati dengan memperhatikan struktur al-isyaratul lil mufrad, al-ismu dan as-sifat. Baik, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang tarkib atau pola kalimat. Adakah dari kalian yang tahu tentang pola kalimat? Tidak tahu. Oke, tidak tahu ya. Pola kalimat itu adalah struktur kalimat ya. Biasanya digunakan dalam untuk sebuah kalimat terdapat suatu pola kalimat atau struktur kalimat. Ya. Baik, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu meliputi 5M. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengeksplorasi, yang keempat mengasosiasikan, dan yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Untuk teknik penilaian yang dilaksanakan selama pembelajaran, yang pertama ada berupa nanti tes ya, tes tulis, dan yang kedua non tes yaitu melalui observasi atau pengamatan. Ya, silakan kalian amati video yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarkib atau pola kalimat yang akan kita pelajari meliputi al-isyaratul lil mufrad, al-ismu dan as-sifat. Untuk al-isyaratul lil mufrad yaitu kata tunjuk tunggal ya, meliputi hada, hadi, dzalika dan tilka. Untuk al-ismu yaitu berarti kata benda, dan as-sifatu berarti kata sifat. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang at-tarokib atau pola kalimat.
Ya, di sini ada al-isyaratul lil mufrad, berarti kata tunjuk tunggal, dan ismu al-mufrad berarti kata benda tunggal, dan as-sifatu berarti kata sifat. Untuk tabel yang pertama ini menggunakan kata tunjuk hadza dan dzalika. Hadza berarti ini digunakan untuk benda yang jenisnya mudzakkar atau laki-laki, dan dzalika berarti itu digunakan untuk benda yang jenisnya mudzakkar atau laki-laki. Sedangkan untuk al-ismu al-mufrad di sini menggunakan contoh filun berarti gajah, asadun berarti singa, jamalun berarti unta, kitun berarti kucing, dan kirtun berarti monyet. Untuk as-sifatu atau kata sifat yang digunakan di sini ada kawirun besar, qawiyun kuat, jamilun bagus, shogirun kecil. Nah, di sini ada contoh ya, kalau kita pelajari ya. Hadza filun kabirun. Ini gajah yang besar. Atau bisa juga menggunakan dzalika. Dzalika filun kabirun. Itu gajah yang besar. Contoh yang kedua ada misalnya kita menggunakan kata hadza asadun qawiyun. Ini singa yang kuat. Bisa juga menggunakan kata dzalika asadun qawiyun. Itu singa yang kuat. Contoh yang ketiga, hadza jamalun jamilun. Ini unta yang bagus. Bisa juga menggunakan kata dzalika jamalun jamilun. Itu unta yang bagus. Contoh yang keempat menggunakan kata hadza kitun jamilun. Ini kucing yang bagus. Bisa juga menggunakan kata dzalika kitun jamilun. Itu kucing yang bagus. Contoh yang kelima ada hadza kirdun shogirun. Ini monyet yang kecil. Bisa juga menggunakan kata dzalika kirdun shogirun. Itu monyet yang kecil. Zarafatun tawilatun. Ini jerapah yang tinggi. Atau bisa juga menggunakan kata tilka zarafatun tawilatun. Itu jerapah yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, hadhihi dajjajatun shaghiratun. Ini ayam yang kecil. Kita bisa menggunakan tilka dajjajatun shaghiratun. Itu ayam yang kecil. Contoh yang ketiga yaitu hadhihi sajaratun kabiratun. Ini pohon yang besar. Bisa juga menggunakan kata tilka sajaratun kabiratun. Itu pohon yang besar. Contoh yang keempat, hadhihi hadiqatun jamilatun. Ini taman, ya, ada yang mengartikan taman, ada yang mengartikan kebun. Ini kebun yang indah. Bisa juga menggunakan tilka hadiqatun jamilatun. Itu kebun yang indah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan teks bacaan berikut terkait tema hadiqatul hayawanati. Ya Farhan, nahnu fi hadiqatil hayawanati al-an. Wahai Farhan, kita berada di kebun binatang sekarang. Ungdur ilal hayawanati fi hadhil hadiqati. Lihatlah ke hewan-hewan di kebun ini. Hadza filun kabirun. Ini gajah yang besar. Wa hadza baqarun, dan ini sapi. Wa hadza kharufun, dan ini domba. Wa dzalika jamalun jamilun, dan itu unta yang bagus. Wa dzalika ta'irun fil qafasi, dan itu burung di dalam sangkar. Wa qirdun 'ala syajarati, dan monyet di atas pohon. Wa tilka zarafatun tawilatun.
dan itu jerapah yang tinggi. Ungdur ila dajjajah, lihatlah ke ayam. Tilka dajjajatun shaghiratun, itu ayam yang kecil. Syukran ala husni timamikum. Ila liqa fi fursatin atiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari tayangan video tentang pola kalimat ya, ada yang tahu apa itu isim isyarah? Irfa ya kan? Apa Indonesia? Salah. Foto. Saya ulangi. Setelah kalian melihat tayangan yang ada di video, saya ingin menanyakan terlebih dahulu pada kalian tentang isim isyarah. Isim isyarah itu artinya apa? Mungkin kata tunjuk asanta. Kata tunjuk itu ada berapa jenis? Ada 2 jenis, apa saja? Jarak dekat dan jarak jauh. Kata tunjuk ya, jarak dekat menggunakan kata apa dan apa? Pak ya, Hada dan hadi ahsanti. Kemudian untuk jarak jauh menggunakan tilka dan dalika. Apa itu? Banyak. Yuk. Yap. Baik, untuk pola kalimat yang kita pelajari tadi kan ada al-isyaratu lil mufrad, kata tunjuk tunggal, kemudian al-ismu kata benda dan asifat kata sifat. Jadi apabila ya di sini apabila isim isyarahnya ini jenisnya laki-laki atau mudzakkar, maka kata bendanya harus laki juga. Kemudian kata sifatnya juga harus laki. Kemudian apabila untuk kata tunjuknya ini al-isyaratul mufradnya ini berjenisnya perempuan, maka kata bendanya juga harus perempuan dan kata sifatnya juga harus Perempuan. Baik. Baik, sekarang kita tentang teks ya, wacana yang ada pada tema Hadaqatul Hayawanat ya. Di situ ada beberapa pola kalimat. Beberapa pola kalimat. Silahkan kalian mengidentifikasi ya pola kalimat yang ada pada teks wacana. Ini sudah sekarang. Baik, selanjutnya saya akan membacakan teks wacana yang ada pada layar ya. Kalian nanti menirukannya ya. Jadi perhatikan kemudian tirukanlah. Yang Farhan, nahnu fi hadiqatil hayawanati al-an. Ya Farhan, nahnu fil hadiqatil hayawanati al-an. Undur ilal hayawanati. Undur ilal hayawanati Fi hadhil
Undur, lihatlah ilal hayawanati ke hewan-hewan di hadhil haqiqati, ya, di kebun ini. Ada filun kabirun, ini filun artinya apa? Besar, ya. Wahada baqarun, dan Sapi. ini Sapi. dan ini sapi. Wahada qarufun, dan ini domba. Wadhalika jamalun, dan itu unta jamalunnya bagus, oke. Wadhalika ta'irun, dan itu burung berlokasi di dalam sangkar. Wakirun ala sajarati, dan monyet di atas pohon. Watilka zarafatun tawilatun, dan itu jerapah yang tinggi. Hasantum. Undur ila dajajati, lihatlah ke ayam. Tilka dajajatun sagiratun. Itu ayam yang kecil. Syukran. Baik, selanjutnya sekarang silakan kalian membentuk kelompok terdiri dari 4 anak. Wahid, Isnan, Salasa. Baik, sekarang perhatikan, ini adalah kalian nanti mendiskusikan, ya, tentang pola kalimat yang terdapat pada teks bacaan dengan tema Haqiqatul Hayawanat. Di sini nanti ada teks bacaan, kemudian kalian nanti menuliskan di sini, ya, mana yang termasuk isim isyarah, mana yang termasuk isim, dan mana yang termasuk sifat, ya. Kalian cari, ya, didiskusikan dengan teman kalian, ya, berdasarkan pada teks bacaan, ya. Kemudian setelah itu kalian nanti menyusun kata acak menjadi kalimat sederhana, kalimat sempurna yang sederhana. Saya paham tuh. Wahid, Isnan, Salasa. Nama kamu kalian. Nama kalian satu kelompok kan ada 4 anak. Silakan tuliskan nama lengkap kalian. Yang atas dulu silakan kalian kerjakan, kalian cari pola kalimat, ya, yang terdapat pada teks wacana. Ya. Iya. Betul. Ya. Silakan dicari dalam teks wacana tersebut ada kata sifat iya. Betul. Perwakilan dari tiap kelompok, ya, nanti maju ke depan membacakan hasil kerja kalian, ya. Jadi nanti membacakan di depan, ya. Dan kelompok lain silakan nanti mengomentari, ya. Baik, sekarang saya mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompoknya review, siapa yang maju? Ya. Hada filun kabirun. Ada filun kabirun. Benar apa salah? Sahih am khata? Sahih, ya. Jamalun jamilatun. Dalika jamalun jamilatun. Sahih am khata?
Sofi. Dalika jamalun jamilatun. Sofi apa khata? Khata. Harusnya apa? Jamilun. Nah, Hadihi zarafatun tawilatun. hadihi zarafatun tawilatun. Sofi apa khata? Sofi. Baik. Nastamir. An-namra ar-rabi'ah nomor 4. Tilka jajajatun sagiratun. Tilka dajajatun sagiratun. Sofi apa khata? Sahih. Baik. Tafadhali ijlisi. Kelompok 2. Kelompoknya Iwan. Ada filun kabirun. Ada bilan kabiran sahih yang kata. Sahih. Baik. Dalika jamalun jamilun. Dalika jamalun jamilun sahih yang kata. Sahih. Sahih. Tilka dajajatun sagiratun. Tilka dajajatun sagiratun sahih yang kata. Sahih. Wa hadhihi zarafatun tawilatun. Wa hadhihi zarafatun tawilatun. Saya kata. Wa hadhihi zarafatun apa zarafatun? Zarafatun apa zarafatun? Salah kalau kau. Harusnya apa? Lanjut, sekarang yang menyusun ya. Yang menyusun. Dalika dukun kabirun. Dalika dukun kabirun. Saya mau kata. Sahih. Tilka zarafatun tawilatun. Tilka zarafatun tawilatun. Sahih yang kata. Sahih. Lanjut. Ada filun kabirun. Ada filun kabirun. Sahih yang kata. Sahih. Silakan sekarang kelompok 3 maju ke depan. Ya. Dah. Ya. Ada filun kabirun. Ada filun kabirun sahih yang kata. Sahih. Dalika jamalun jamilun. Dalika jamalun jamilun. Sahih yang kata. Sahih. Sahih. Lanjut. Tilka jajajatun. Dajjajatun. Ulangi. Tilka Dajjajatun. Ya. Tilka jajajatun sawiratun. Ulangi tak perlu ya. Ulangi. Dari mana? Tilka dajjajatun. Tilka kabirun. Dalika dukun kabirun. Sahih yang kata. Sahih. Lanjut. Tilka zarafatun tawilatun. Tilka zarafatun tawilatun. Sahih yang kata. Sahih. Lanjut. Ada filun kabirun. Ada filun kabir. Sahih yang kata. Sahih. Hadihi dajajatun sawiratun. Hadi dajjajatun sagiran. Sahih yang kata. Dimana kata? Harusnya kata sebelumnya sogiro ansan. Lanjut nomor 4. Ada jamalun jamilun. Ada jamalun jamilun. Sahih yang kata. Sahih. Baik, syukran. Adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini? Irfa ya, Dan? Hari ini kita telah mempelajari tentang pola kalimat, yaitu isim syarat dan isim dan sifat. Oke,
pola kalimat ya, yaitu ada isim isyarah, isim dan sifat. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan. Ya. Dan Asanti, baik ya. Kalau Rivi menyebutkan bahwa kata tunjuk itu ada dua, dibedakan menjadi dua, jarak dekat dan jarak. Baik, selanjutnya mari kita melakukan refleksi dulu ya dari pembelajaran ini, bahwa yang kita pelajari hari ini adalah tentang pola kalimat, yaitu meliputi al-isyaratul lil mufrad, al-ismu dan as-sifat. Al-isyaratul lil mufrad berarti kata tunjuk tunggal, yaitu meliputi hada, hadihi, dzalika dan tilka. Ya. Untuk al-ismu berarti kata benda dan as-sifat itu kata sifat. Jadi apabila kalau kata tunjuknya ini adalah berupa jenisnya itu mudzakkar atau laki-laki, maka kata bendanya juga harus mengikuti, yaitu berupa bentuknya mudzakkar atau laki-laki, dan kata sifatnya juga harus bentuknya mudzakkar ya atau laki-laki. Sedangkan untuk kata tunjuk yang jenisnya itu digunakan untuk muannas atau perempuan ya, berarti kata bendanya juga harus jenisnya muannas atau perempuan. Begitu juga dengan kata sifatnya ya. Kata sifat ini kan berarti mengikuti dari kata benda, juga harus apabila muannas atau perempuan ya. Paham itu? Selain itu juga dari pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, yaitu kalian dapat mendeteksi ya dari bacaan ya, dari teks bacaan tersebut terdapat pola kalimat, yaitu pola kalimatnya tadi apa? Al-isyarah lil mufrad, kemudian isim dan sifat. Kemudian kalian juga dapat menyusun kalimat ya, terdapat pada kata-kata yang acak kemudian dijadikan kalimat. Kemudian juga dapat apalagi yang terakhir, membedakan isim isyarah, mana yang digunakan untuk yang jenisnya laki-laki atau mudzakkar dan mana yang jenisnya muannas atau perempuan. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD ya, lembar kerja beserta DJ. Sebelumnya diperhatikan terlebih dahulu ya. Ini ada lembar kerja peserta didik. Jadi ini latihan soal ya. Kalian tulis dulu identitas nama lengkap kalian ya. Kemudian di sini ada kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini dan indikator pencapaian kompetensi yang kita pelajari hari ini juga. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan dibaca dulu. Kemudian nanti kalian baca dulu petunjuknya, mulailah dengan baca basmalah, kemudian bacalah LKPD dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, apabila mengalami kesulitan dalam mempelajari LKPD, segera tanyakan kepada guru. Yang keempat, diakhiri dengan baca hamdalah. Baik, di sini yang pertama kalian kerjakan dulu ya. Yang pertama ini adalah ada tersedia disajikan sebuah
teks wacana, ya, kalian nanti memilih benar salah. Jadi bacaannya ini diperhatikan dulu, baru mengerjakannya di bawah ini. Jadi benar atau salah, ya. Kalau benar dikasih centang, kalau salah disilang. Jadi di sini jawabannya cocok enggak, sesuai enggak dengan teks wacana, ya. Baik itu. Nah, kemudian yang kedua, baiknya halaman ketiga, di sini ada kalimat yang rumpang, ya. Berarti kalian isi titik-titik itu sesuai dengan kata yang ada, ya. Misalkan titik-titik ta'irun fil qafasi. Nah, ini ada kata itu bahasa Arabnya apa? Baik itu? Baik. Apa dulu? Akan dikasih. Qad intahaitu. Intahaina. Baik. Alhamdulillah, ya. Kalian telah selesai mengerjakan KKBB, ya, untuk minggu depan, ya. Masih dengan tema yang sama, yaitu tentang hadikotul hayawanat. Kita akan mempelajari tentang kitabah, yaitu menulis, ya. Masih dengan tema yang sama, yaitu tentang hadikotul hayawanat. Hayabina nahtatimu darsana yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan beres-beres. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Iwan, doaan. A'udzu billahi